أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 8. Terjemahnya, Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. tafsirnya, hari kemudian adalah hari kiamat, karena hari itu adalah hari terakhir. Dari frase, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Di sini yang ditekankan adalah arti kata, orang. Kata ganti yang disebutkan katanya, yakni, mereka. Ayat 9. Terjemahnya, Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. tafsirnya, hendak menipu, yakni dengan berpura-pura beriman dan menyembunyikan kekafiran, guna melindungi diri mereka dari hukum-hukum duniawi. Disebut menipu dirinya sendiri, karena tipu daya itu akan kembali menimpa diri mereka sendiri. Di dunia, rahasia mereka akan diketahui juga dengan cara dikabarkan Allah kepada nabinya, sedangkan di akhirat, mereka akan menerima hukuman setimpal. Yang demikian, mereka tidak sadar dan tidak menginsafi. Lafat, muhoda'ah, atau tipu menipu, di sini muncul dari satu pihak, jadi bukan berserikat antara dua pihak. Contoh lain, lafat muakobatul lis, yang berarti menghukum pencuri. Menyebutkan Allah di sana, hanyalah gaya bahasa saja. Menurut Kiroat, tidak tercantum lafat sama, yas. Tapi, wama yakdauna, artinya, mereka tidak berhasil menipu. Ayat 10. Terjemahnya, Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. tafsirnya, penyakitnya berupa keraguan-raguan dan kemunafikan, yang menyebabkan sakit dan lemahnya hati mereka. Ditambah penyakitnya adalah dengan menurunkan Allah Quran yang mereka ingkari itu. Siksa yang pedih adalah yang menyakitkan. Lafat, yukatsibuna, dibaca pakai tasydid, artinya amat mendustakan, yakni terhadap Nabi Allah. Jika tanpa tasdid, menjadi, yaksibuna, artinya, berdusta dengan mengaku beriman padahal tidak. Ayat 11. Terjemahnya, Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. tafsirnya, mereka adalah orang-orang munafik tadi. Membuat kerusakan, yakni dengan kekafiran dan menyimpang dari keimanan. Jawaban mereka itu karena merasa tidak dijumpai pada perbuatannya, hal-hal yang menjurus pada kebinasaan. Maka, Allah berfirman, sebagai sanggahan atas ucapan mereka itu, berikut ini. Ayat 12. Terjemahnya, Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Tapi mereka tidak sadar. tafsirnya, kata ingatlah, adalah seruan untuk membangkitkan perhatian. Meski sesungguhnya mereka membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar akan kenyataan itu. Ayat 13. Terjemahnya, Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh. Tapi mereka tidak tahu. tafsirnya, berimanlah sebagaimana orang lain yang telah beriman, maksudnya adalah beriman sebagaimana berimannya sahabat Nabi. Jawaban mereka yang bernada pertanyaan itu, searti dengan, kami tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh itu. Maka, Allah menolak ucapan mereka itu pada akhir ayat di atas. Ayat 14. Terjemahnya, Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. tafsirnya, pada lafat, wa izalaku, asalnya adalah lakiyu. Lalu doma pada huruf ya, dibuang karena beratnya pada lidah. Berikut, huruf ya itu sendiri karena bertemunya dalam keadaan sukun dengan huruf waw, sehingga menjadi laku. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya, kepada pemimpin-pemimpin mereka. Dan, sependirian maksudnya sependirian dalam keagamaan. Hanya berolok-olok, maksudnya hanya berpura-pura beriman. Ayat 15. Terjemahnya, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. tafsirnya. Artinya, membalas olok-olokan itu dengan memperolok-olokkan mereka pula. Membiarkan adalah membiarkan terpedaya. Kesesatan maksudnya melanggar batas disebabkan kekafiran, dan terombang-ambing dalam keadaan bingung tanpa tujuan atau pegangan. Ayat 16. Terjemahnya, Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka, tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. tafsirnya. Membeli kesesatan dengan petunjuk artinya mengambil kesesatan sebagai pengganti petunjuk. Mereka tidaklah beruntung, bahkan sebaliknya, mereka merugi. Karena membawa mereka ke dalam neraka yang menjadi kediaman untuk selama-lamanya. Mereka tidak mendapat petunjuk disebabkan perbuatannya. Ayat 17. Terjemahnya, Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinarinya. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Tidak dapat melihat. tafsirnya. Perumpamaan mereka, adalah sifat mereka dalam kemunafikannya itu, seperti orang yang menyalakan api dalam kegelapan.
Ketika api menerangi sekelilingnya, mereka dapat melihat, berdiam dan merasa aman dari apa yang ditakutinya. Allah menghilangkan cahaya ialah dengan memadamkannya. Kata ganti orang, yang dijadikan jamak him, merujuk pada makna lafat, al-lazi. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan apa yang terdapat di sekelilingnya, sehingga tidak tahu jalan, dan dalam keadaan kecemasan. Demikianlah, halnya orang-orang munafik, yang mengucapkan kata-kata beriman. Bila mereka mati, akan ditimpa ketakutan dan atsap. Ayat 18. Terjemahnya, Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. tafsirnya. Mereka tuli terhadap kebenaran, maksudnya tidak mau menerima kebenaran yang didengarnya, mereka bisu terhadap kebaikan, hingga tidak mampu mengucapkannya, dan buta terhadap jalan kebenaran dan petunjuk Allah, sehingga tidak dapat melihatnya. Maka, mereka tak akan kembali dari jalan kesesatan. Ayat 19. Terjemahnya, Atau seperti hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guru dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya. Karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. tafsirnya. Perumpamaan seperti hujan lebat, maksudnya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat. Lafat soehibin berasal dari soba, yasubu, artinya turu. Dari langit maksudnya dari awan, yakni awan itu kegelapan yang tebal. Guru maksudnya malaikat yang mengurusnya. Ada pula yang mengatakan, suara dari malaikat, yakni kilatan suara yang dikeluarkannya untuk menghardik. Mereka menaruh jari jemarinya, maksudnya dengan ujung jari pada telinganya, disebabkan bunyi petir yang amat keras supaya tidak kedengaran, karena takut akan mati jika mendengarnya. Demikianlah, diturunkan kepada mereka Al-Quran, disebutkan kekafiran yang diserupakan dengan gelap gulita, ancaman yang dibandingkan dengan guru, serta keterangan-keterangan nyata yang disamakan dengan kilat. Mereka menyumbat anak telinganya agar tidak mendengarnya karena takut akan terpengaruh, lalu cenderung pada keimanan, yang akan menyebabkan mereka meninggalkan agamanya, yang bagi mereka sama artinya dengan kematian. Allah meliputi orang-orang kafir baik dengan ilmu maupun dengan kekuasaannya, hingga tidak sesuatu pun yang luput darinya. Ayat 20. Terjemahnya, Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. tafsirnya. Hampir-hampir, maksudnya mendekati merebut, dan dengan cepat. Berjalan di bawah sinar, maksudnya pada cahaya atau di bawah sinarnya. Mereka berhenti, adalah tamsil dari bukti keterangan ayat-ayat Al-Quran yang mengejutkan hati. Mereka membenarkan setelah mendengar padanya hal-hal yang disenangi sehingga berhenti dari apa-apa yang dibencinya. Jikalau Allah menghendaki, niscaya dilenyapkannya pendengaran dan penglihatan mereka, baik lahir maupun batin. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu yang dikendakinya, termasuk apa-apa yang telah disebutkan tadi. Sadaqallahul azim.